Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, saya Aryan Fatir Rizky Gunawan dengan NPM 4524210016 untuk mata kuliah kelas G. Saya ingin mempresentasikan tugas kalkulus kelompok dengan bertemakan limit dan integral. Apa sih itu limit? Limit itu adalah konsep yang digunakan untuk menentukan nilai suatu fungsi ketika variabelnya mendekati suatu nilai tertentu. Nah, di sini ada Jaki yang ingin memiliki tujuan ke rumahnya. Lalu ditanya, mau kemana Jak? Baik ngampus lah ke rumah. Nah, lalu ditanya, sin X dibagi X tujuannya kemana? Nah, lalu di sini kita menggunakan rumus limit, yaitu lim X mendekati C. Nah, apa nilai yang ditujunya? Sin X dibagi X. Nah, lalu masukkan nilai X yang mendekati 0. Nah, misal gini, ketika X itu sama dengan 0,1, yaitu sin 0,1 dibagi 0,1, yaitu hasilnya 999, 8334 dan seterusnya. Lalu ketika dibagi X-nya itu 0,01, sin 0,01 dibagi 0,01, makin lama nilainya itu makin mendekati dengan angka 1. Begitupun selanjutnya, X sama dengan 0,001, X sama dengan 0,0001, hingga X itu mendekati dengan angka 0. Nah, jadi semakin nilai X mendekati 0, nilai yang dituju X adalah 1. Nah, seperti ini. Jadi, untuk rumus limit, jika X mendekati 0, maka rumusnya sin X dibagi X, yaitu sama dengan 1. Nah, langsung saja kita ke bagian contohnya. Nah, jadi di sini ada limit yang warna kuning. Jadi A ini adalah nilai X-nya. Jadi jika nilai X-nya itu mendekati dengan angka 0, maka dia akan berkelanjutan. Jadi kayak gini. X 0,01, 0,1. Maka C ini adalah rumus dari sin X dibagi X. Maka hasilnya adalah 0,9933 dan seterusnya. Begitupun yang A2. A2 adalah 0,01, yaitu 0,99833 dan seterusnya. Nah, karena di Excel ini makin mendekati lalu menjadikan hasil 1, maka di sini akan tertulis 1. Nah, jadi itu adalah konsep rumus dari limit. Nah, lanjut lagi. Nah, lalu di sini ada nilai eksak. Nah, nilai eksak itu jika X-nya itu adalah 0. Nah, jika X-nya itu adalah 0, maka sin 0 dibagi 0. Nah, sin 0 dibagi 0, maka hasilnya 0 per 0 atau tidak terdefinisi. Nah, ini adalah perbedaan limit dan eksak. Nah, jika X itu mendekati, maka hasilnya akan 1. Berbeda dengan nilai eksak. Jika F0 sama dengan sin 0 bagi 0, maka tidak terdefinisi. Jadi di nilai eksak ini harusnya bukan lim X sama dengan 0. Harusnya F tanda kurung 0 atau F tanda kurung X atau C. Nah, jadi untuk limit itu
adalah nilai yang dituju oleh fungsi seandainya nilai inputnya menuju suatu bilangan tertentu. Nah, misal kayak tadi menuju 0. Nah, kan tadi 0,1, 0,001 dan seterusnya. Berbeda dengan eksak. Kalau eksak nilai inputannya itu adalah nilai tujuannya. Simpelnya seperti itu. Nah, di sini itu yang kolom warna abu atau warna abu, di sini x-nya itu adalah nilai yang dituju, nilai tujuannya, bukan nilai limitnya. Jadi kalau misalnya si Jaki tadi udah berada di titik 0, maka ini B ini adalah 0 ya. Maka di sini rumusnya sama seperti limit, yaitu sin 0 dibagi 0. Harusnya ini B ya. Nah, maka di sini tidak terdefinisi. Nah, itu adalah perbedaan limit dan eksak. Kalau limit adalah nilai yang dituju. Jadi, semakin nilai yang dituju semakin mengarah ke angka 1 jika angka yang ditujunya adalah 0. Berbeda dengan nilai eksak. Nilai eksak itu ketika x-nya itu sudah berada di angka 0, maka 0-nya itu tidak terdefinisi. Nah, kita lanjut ke materi selanjutnya, yaitu materi integral. Nah, apa sih itu integral? Integral itu adalah konsep dalam kalkulus yang pada dasarnya merupakan penjumlahan kontinu atau berlanjut. Nah, ini di sini saya menggambarkan suatu kepala daerah atau wali kota ya. Jadi wali kota ini ingin mengetahui mengetahui berita yang 12 warga terjangkit virus pada 5 hari yang lalu. Nah, virus itu tuh berbahaya, belum ada vaksin dan cepat menyebar. Nah, seberapa cepat? Nah, di sini ada rentang harinya dan ini adalah rumus dari integral. Nah, jadi X itu rentang hari awal mulai muncul kasus. Setelah 5 hari muncul kasus, berapa yang terjangkit? Nah, ini adalah rumusnya. Nah, ini adalah konsep dari integral. Nah, jadi S tutup kurung X itu diturunkan menjadi F tutup kurung X, yaitu 6X2 36X tambah 12. Nah, itu yang fx ini dari mana sih? Dari rumus yang awal ini. Lalu diintegralkan. Nah, setelah diintegralkan maka hasilnya jadi Sx sama dengan integral fx atau 6x2 ditambah 36x ditambah 12 tutup kurung dx. Nah, seperti ini bentukannya. Jadi Sx adalah integral dari minus 6x2 ditambah 36x ditambah 12 tutup kurung dx. Nah, jika dihasilkan maka x ini akan menjadi minus 2 x pangkat 3 ditambah 18 x pangkat 2 ditambah 12 x ditambah c. Nah, di sini kita harus nentuin dulu nilai c-nya. Nah, karena S0 itu sama dengan 12 atau yang tadi orang yang terjangkit virus adalah 12 orang, maka Sx itu sama yang dirumuskan tadi, maka S dalam kurung 0 adalah minus 2 dikali 0 pangkat 3 ditambah 18 kali 0 pangkat 2 ditambah 12 kali 0 ditambah C. Nah, karena itu dikali 0 pangkat 3, 0 pangkat 2 dikali 0, maka hasilnya sama-sama 0. Nah, kan jadi 0. Maka 12 sama dengan 0 ditambah 0 ditambah 0 ditambah C. Jika disederhanakan, maka hasilnya adalah 12 sama dengan C. Nah, di sini
Ini adalah rumus pencari nilai C-nya. Jadi di sini S0 sama dengan 12. Maka di sini adalah rumusnya sum min 2 dikali 0 pangkat 3 ditambah 18 dikali 0 pangkat 2 ditambah 12 kali 0. Nah, harusnya di sini ditambah C, namun di Excel itu tidak bisa. Maka di sini perumusan ini hasilnya adalah 0. 0 ditambah C. 0 plus C. Nah, harusnya kayak gini ya. Jadi 0 ditambah C. Nah, jika disederhanakan maka C itu sama dengan 12. Nah, di sini kita ke PPT dulu. Nah, jika sudah ditentukan, maka penyelesaiannya itu adalah sesuai rumusnya, yaitu Sx itu rumusnya 2 min 2 X pangkat 3 ditambah 18 X pangkat 2 ditambah 12X ditambah 12, karena C itu sama dengan 12. Nah, di sini kan di PPT itu langsung ke S itu tanda kurung 5. Nah, ini langsung aja ke penjumlahannya, yaitu min 2 dikali 5 pangkat 3 adalah min 2125 ditambah 18 dikali 5 pangkat 2 yaitu 1825 ditambah 12 dikali 5 sama ditambah 2 turun. Lalu disederhanakan lagi, jadi min 250 ditambah 450 ditambah 60 ditambah 12, yaitu S dalam waktu 5 hari itu ada 272 orang. 272 nya itu hasil dari minus 250 ditambah 450 ditambah 60 ditambah 12. Nah, rumus Excelnya kayak gimana? Jadi di rumus Excel ini saya mengurutkan dari 0 ya. Jadi 0 itu ada 12 orang di hari pertama kali terjangkit. Nah, di hari pertama itu ada 40 orang. Di hari kedua ada 92 orang. Di hari ketiga ada 156 orang. Di hari keempat itu ada 220 orang. Dan di hari kelima itu ada 272 orang. Nah, gimana sih cara mengetahui kok hari kelima itu bisa 272 orang, padahal hari pertamanya aja ini ada 12 orang pas pertama kali terjangkit. Nah, jadi rumusnya ini ada min 2 dikali G10. G10 adalah hari kelima. Pangkat 3 ditambah 18 kali 5. Pangkat 2 ditambah 12 kali 5 ditambah 12 nya itu yaitu C. Nah, jadi hasilnya 272 orang, begitupun yang lain. Nah, kalau S4 itu F10 karena F10 itu mengandung nilai 4, begitupun yang lain. S3 maka S10, S2 maka D10, S1 maka C10. Nah, cara penyelesaiannya seperti yang ada di PPT tadi. Seperti ini. Ini adalah rumus penyelesaiannya.